mungkin karena beli Erik ini nembak langsung. Jadi jadi sebenarnya masih rencana untuk mensosialisasikan ini gitu. Hai semua, jumpa lagi di ERP Project. Hari ini saya bersama narasumber, seorang guru, spesialnya adalah guru matematika. Beliau adalah Eka Mastika Yasa yang bertugas di SMP Negeri 2 Sukasada. Hai Bli. Halo, Ri. Gimana kabar? Gimana? Ya, baik-baik aja. Ini mumpung santai nih. Lama sekali direncanakan. Tapi baru ada waktu ya. Ya, karena kesibukan beliau. Satu, yang sekarang ini kan beliau sedang sibuk di pembatik level 4 berbagi. Ya. Nah, pertama selamat dulu sudah. Ya, terima kasih. Yang pengen tahu beli itu apa beli maksudnya di level 4 ini? Jadi kalau mungkin secara detailnya itu kita belum masuk kelasnya. Cuman saya punya feeling atau pemikiran sih. Jadi sesuai dengan namanya berbagi, berarti para peserta itu kalau menurut saya ini saya melihat ini bukan kompetisi sebenarnya itu. Sesuai dengan namanya itu berbagi, jadi kita sharing sesama peserta pembatik itu di level 4 ini. Dan di grup juga sudah seru ini gini ya, diskusinya itu. Jadi saling sharing pengetahuan itu, misalkan di bidang TIK terutama ya, pembelajaran yang berbasis TIK, karena kan pembatik ini intinya jadi pembelajaran bagaimana kita mendesain pembelajaran itu dengan menggunakan TIK. Jadi itu sih intinya. Jadi berbagi sesama peserta dan kita juga seperti yang sudah disampaikan di kuliah umum itu, jadi kita diharapkan juga bisa bersosialisasi atau memberikan informasi kepada teman-teman lain, insan pendidikan yang lain, tentang rumah belajar itu. Jadi manfaatnya seperti apa itu, sehingga kita bisa membumingkan rumah belajar itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu sih sementara. Oke, tadi beli mengatakan sosialisasi rumah belajar. Nah, ini bisa beli sampaikan apa sih fitur rumah belajar itu yang ada, sehingga kan banyak orang tahu, tetapi saya yakin banyak orang juga yang ketika tahu tetapi tidak menggunakannya karena kurangnya eksplorasi ataupun yang tadi. Nah, sekarang mumpung kita bicara tentang berbagi, coba ceritakan apa sih belajar. Jadi kalau rumah belajar secara umum itu kan ada beberapa fitur. Yang pertama itu adalah tentunya sumber belajar. Kemudian ada laboratorium maya, kemudian ada bank soal, kemudian ada beberapa lagi fitur-fitur yang lain itu ya. Kemudian misalnya sumber belajar itu di sana ada video pembelajaran, kemudian media pembelajaran interaktif, dan itu diisi atau kontennya itu diisi oleh guru-guru itu. Jadi semua guru bisa mengisi itu. Nah, mungkin ada validasinya tentunya itu. Sebelum konten yang kita berikan atau kita upload itu bisa dinikmati oleh atau dilihat oleh khalayak ramai atau peserta didik lah setidaknya itu. Kemudian ada lab maya misalkan itu. Jadi bagaimana memvirtualisasikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang misalkan di lab nyata itu sulit gitu. Jadi memerlukan fasilitas yang rumit itu. Kemudian dibuatlah lab maya itu, laboratorium maya. Kemudian ada juga kelas maya gitu. Jadi kelas maya itu seperti
kelas virtual itu, mirip-mirip dengan Google Classroom gitu, kemudian psikologi ataupun yang lain itu. Ya, dan bank soal itu. Jadi bank soal juga disusun oleh guru-guru tentunya itu, guru-guru seluruh Indonesia itu dilibatkan gitu ya. Jadi ini sebenarnya rumah belajar ini diharapkan bahwa teman-teman guru itu bisa bisa mengisi konten-konten rumah belajar itu secara rame-rame lah itu. Nah, cuman sampai saat ini memang tidak banyak, tetapi saya yakin ke depannya dengan pembatik ini kan seperti dikatakan kemarin itu, dalam 2 tahun ini kenaikannya 1000% loh. Oh. Ya, 1000% pesertanya itu, dari tahun 2018 ke 2020 itu. Jadi 2018 itu pesertanya hanya 6.000. 1000%. Nah, kemudian tahun 2020 itu naik 1000 kali lipat gitu ya. Jadi 1000% itu. Jadi kenaikannya sangat signifikan itu ya. Hampir 10 kali lipat lah gitu ya. Jadi banyak sekali ini. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk guru-guru kita ke depan gitu. Bagaimana mengembangkan dan ikut gotong royong gitu. Jadi kan kita kalau secara ideal kita itu kan tidak bisa sendiri gitu. Jadi sulit untuk sendiri mengembangkan, misalkan seperti saya guru SMP itu. Misalkan mau mengembangkan pembelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9 itu sulit sekali itu. Ketika kita tidak bergotong royong gitu. Nah, inilah sarananya rumah belajar ini ya. Jadi itu menurut pandangan saya sih ini secara pribadi. Oke. Apalagi Bli sudah sampai di level 4 ya di berbagai. Bli. Nah, ini side effect saja itu sebenarnya ya gembira-gembira sih gitu ya. Jadi tujuan utamanya sih di level 3 itu nothing tulus itu ya. Pokoknya gimana memberikan yang terbaik aja lah itu. Nah, ternyata saya sudah hendak berpikir sebenarnya untuk lolos ke level 4, ternyata pengumumannya ada nama saya itu. Oke, apa sih yang Bli buat di level 1, 2, 3 sampai bisa sekarang di level 4? Oh. Step-nya seperti ya. apa? Siapa tahu tahun depan pengen ikut kan? Ya harus Ri. Jadi guru-guru seperti Eri ini harus merasakan juga ya. Jadi di level 1 itu, jadi level 1 itu level untuk literasi ya. Jadi di sana kemampuan dasar TIK kita itu diberikan modul-modul untuk meningkatkan kemampuan dasar TIK kita. Jadi pengenalan internet itu termasuk pengenalan rumah belajar dan fitur-fiturnya. Nah, kemudian penilaiannya itu full dari tes online gitu ya. Jadi setelah lulus level 1 boleh melanjutkan ke level 2 itu. Jadi tidak wajib gitu. Cuman saya waktu itu ya lanjut saja itu. Nah, di level 2 itu level implementasi. Jadi di sana kita sudah diminta untuk membuat vlog. Jadi saya sebenarnya agak canggung di depan kamera loh, termasuk sekarang juga. Termasuk sekarang sebenarnya juga ya. Jadi kita buat vlog bagaimana pembelajaran itu di masa pandemi ini. Jadi dibuat videonya, kemudian itu dinilai 60%. 60%, kemudian 40%-nya adalah tes tulis. Sama seperti level 1 tes online. Kemudian setelah di level 2 lulus, dan bisa lanjut ke level 3. Level 3 itu adalah level pada tahapan kreasi. Jadi dituntut kreativitas, boleh membuat video pembelajaran atau membuat media pembelajaran interaktif. Nah, kebetulan seperti yang saya bilang tadi, saya agak canggung di depan kamera, jadi saya buatnya media pembelajaran interaktif.
sebenarnya tidak itu pilihan ya, ada dua itu, jadi bisa dipilih video pembelajaran ataupun media pembelajaran interaktif itu ya. Jadi saya pilih yang kedua itu. Saya karena diberikan petunjuk, jadi menggunakan namanya Articulate Storyline. Jadi versi 3. Articulate Storyline. Jadi di sana ya seperti PowerPoint lah itu. Cuman lebih interaktif gitu ya. Menunya banyak. Kalau dibahas sekarang itu panjang lebar, itu bisa sampai besok nggak selesai. Oke, berarti harus ada sesi lagi, Bli ya. Oh, kalau saya sih bukan expertnya itu. Jadi ya sambil belajar lah itu. Jadi itu software baru yang saya pelajari itu. Bersyukur sekali ikut pembatik di level 3 itu. Nah, kemudian saya sih udah ngumpul pokoknya yang penting gimana caranya biar lulus gitu ya. Dan bisa tentunya yang utama mengembangkan kemampuan membuat media pembelajaran itu. Ya, termasuk juga ada codingnya sedikit itu. Jadi di dalam media itu ada codingnya juga sedikit. Dan lumayan ada bagian yang memang harus berpikir gitu. Dan untungnya saya basicnya matematik itu. Jadi adalah dulu bekalnya coding itu. Nah kemudian baru setelah level 3 itu ternyata dinyatakan lulus dan ternyata terpilih 30 karya terbaik itu di Provinsi Bali. Oh, di provinsi ada 30 orang. Ya. Di level 1 tadi dikatakan ada kan literasi. Mungkin kan itu basicnya ini adalah TIK. Bisa nggak orang-orang guru-guru yang tidak paham TIK belajar di level 1 ini dan mungkin untuk menembus sampai level 4? Sebenarnya menurut saya sih bisa saja itu. Jadi selama kita punya niat itu seperti saya itu kan anggaplah di level 1 itu sebagian atau full memang kita belajar modul itu. Ya cuman yang pertama itu basic dari pemahaman internet misalkan itu. Ya itu kan standar umum, kemudian itu bisa googling juga. Saya kira teman-teman guru walaupun guru sudah senior sekarang sudah banyak yang fasih dengan hal itu. Nah, kemudian di level-level berikutnya juga sama itu. Dan kita juga punya grup itu. Jadi punya grup di Telegram, di WA itu. Jadi membuat beberapa grup itu. Jadi di sana bisa sharing itu sebenarnya. Dan saya lihat kok banyak peserta guru-guru yang senior itu. Jadi saya search di YouTube itu banyak kok di level 2 itu guru-guru senior itu buat vlog gitu. Bahkan editannya bagus-bagus itu. Artinya kan tidak tidak bisa dikorelasikan itu antara misalkan umurnya sudah senior ternyata tidak bisa itu. Dan saya lihat di level 4 itu waktu kemarin di kuliah umum itu saya lihat itu kan seluruh Indonesia kan yang kuliah umum itu. Nah, ternyata dari wajahnya sih enggak nebak ini banyak yang senior itu. Artinya kan kemampuannya juga sudah bagus itu ketika sudah bisa tembus level 4 itu. Jadi seperti itu, Bli. Oke, berarti kan ini salah satu menghapus bahwa baru senior itu gaptek ya, jadi tidak ada seperti iya, enggak. Dan saya kira seperti yang tagline-nya itu berbagi itu. Jadi sharing sama teman. Yang penting mau bertanya itu. Saya kira kan ada istilahnya DRB kan, Duta Rumah Belajar itu yang sangat memfasilitasi itu. Termasuk saya juga itu sempat beberapa kali bertanya itu misalkan hal-hal yang kurang jelas termasuk dengan teman-teman yang sudah pernah ikut pembatik itu karena ini saya tumben ikut itu tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya tembus beli. Ya itu side effect lah itu. Side effect. Artinya berkarya dulu terus dampaknya yang ya.
Ini Ya, bukan tujuan utama berarti kan? Ya. Tujuan utama, tetapi menjadi Ya. apa yang beliau lakukan. Kenapa? Berarti ini kan side effect ini muncul dari apa yang beliau lakukan. Iya. Iya. Pokoknya intinya itu udah saya menganggap, termasuk di level 4 ini, saya anggap ini bukan kompetisi menurut saya untuk memang dicari 5 terbaik, tetapi pemahaman saya sih, saya lebih senang melihat di grup itu sharing misalnya cara buat vlog gitu, cara mengelola YouTube itu, akun YouTube sehingga bisa dimonetisasi itu dan sebagainya. Saya lihat beberapa teman-teman itu yang junior dari saya itu secara umur itu sudah sangat fasih sekali dengan ini TIK ini. Dan saya yang lebih banyak belajar itu ya. Jadi di grup itu saya lebih banyak mendengar itu. Istilahnya kalau di WA itu menyimak itu, kadang-kadang izin menyimak itu. Izin nyimak. Oke. Ini sekarang Beli sudah gunakan rumah belajar ini di sekolah? Nah, ini kebetulan gitu karena jujur saja itu. Jadi selama pandemi ini tidak full sih menggunakan rumah belajar itu. Karena saya juga terus terang saja ini baru buat akunnya tahun 2020 ini, sebenarnya sudah lama. Dulu saya seingat saya tahun 2015 itu saya pernah pelatihan ketika masih di Satap itu dan diperkenalkan rumah belajar dan pernah buat akunnya, cuman lupa password itu. Dan setelah itu tidak nyentuh rumah belajar lagi itu. Karena mungkin belum ada pembatik rasanya waktu itu. Ya. Cuma rumah belajar itu portalnya sudah ada itu. Nah, kemudian tahun lalu sebenarnya pengen ikut, tetapi karena ada kegiatan lain itu, jadi saya pengen fokus di kegiatan itu. Nah, cuman kalau ditanya mengkolaborasikan sudah itu. Jadi paling share link yang ada di rumah belajar itu ke anak-anak. Jadi mereka saya suruh mencari materi-materi pembelajaran dan tidak matematik saja. Jadi secara umum saya minta siswa itu mencari materi-materi yang mungkin sulit itu. Karena di sana banyak sekali ternyata ketika kita buka sumber belajar. Kalau digunakan, misalkan sampai menggunakan kelas maya itu mungkin belum. Nah, kedepannya sih berharap itu bisa menggunakan secara full rumah belajar ini. Berarti itu, seperti yang disampaikan tadi, ternyata rumah belajarnya ada, tapi tidak banyak orang yang tahu cara menggunakan atau karena kurangnya eksplorasi dari guru itu sendiri, kan begitu ya, Beli ya. Nah, mungkin ya. Dengan sesi berbagi ini makin banyak guru yang bisa menggunakan, ya kan? Iya, saya berharap seperti itu. Dan memang itu tugas peserta pembatik level 4 itu. Memang itu tugasnya untuk mensosialisasikan, membagikan konten-konten rumah belajar ini, mensosialisasikan kepada guru lain itu. Memang itu tugas peserta pembatik level 4 ini. Oke, selama proses ini yang baru, Beli ketemu kendala nggak ketika berbagi atau membagikan link atau membagikan atau mensosialisasikan rumah belajar ke teman-teman? Kendalanya ada? Mungkin begini ya. Jadi kalau rumah belajar itu untuk masuk ke rumah belajar itu sebenarnya kalau mau menikmati fitur-fiturnya itu kan pertama harus buat akun gitu. Nah, kemudian setelah itu baru bisa memanfaatkan fasilitas itu. Nah, di sini sebenarnya secara jujur sampai saat ini mungkin karena Beli Erik ini nembak langsung. jadi sebenarnya masih rencana untuk mensosialisasikan ini gitu. Jadi karena memang tugas juga itu, jadi minimal nanti 3 kali sosialisasi ke teman atau pendidik yang lain itu, atau insan pendidikan lah itu. Karena di masa pandemi ini agak susah itu.
Nah, sehingga saya berpikir bahwa mungkin untuk tahun ini itu agak terbatas cara mensosialisasikannya itu. Kebanyakan daring. Kalau kita mengumpulkan orang itu kan sekarang susah itu. Benar. Nah, cuman ya tetap seperti yang Erik tadi tanyakan, saya akan berusaha mensosialisasikan ini ke teman-teman itu. Setidaknya di satu kabupaten lah itu. Caranya kabupaten gimana? Saya. Caranya. Nah, cara ide saya. Boleh dibocorin nih. Ya, saya kira kan kita sudah pada tahapan atau level berbagi lah ya, nggak apa-apa itu. Nah, pertama tentunya kan mungkin pakai media yang sama seperti ini, gitu. Jadi harus secara daring. Gitu. Kemudian rencananya sih, ini baru rencana sih buat flyer-flyer itu untuk bisa mensosialisasikan. Kalau memungkinkan tatap muka itu, kalau misalkan ke sekolah A itu dan kepala sekolah yang mengizinkan dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan, ya lebih baik tatap muka itu dengan beberapa guru lah itu, sehingga saya secara langsung bisa berbagi apa sih rumah belajar itu. Jadi kalau memang tidak bisa ya saya rencanakan dengan video conference itu, atau dengan membuat flyer itu, kemudian membagikannya ke setidaknya ke teman-teman MGMP lah gitu ya. Jadi link saya di MGMP Matematika itu kan ada itu, cuman mungkin ke MGMP lain. Tapi setidaknya di MGMP itu kan mewakili sekolah kan, gitu. Jadi mewakili sekolah, saya kira itu lebih efektif gitu ya. Jadi efektivitasnya lebih tinggi lah itu dibandingkan saya harus ke sekolah-sekolah. Tapi memang kalau tatap muka itu kan kita lebih baik berinteraksi itu. Nah, jadi saya kira itu dari itu. Jadi jujur ini baru tahapan gini nih, perencanaan. Tapi perencanaan juga penting sebelum mengeksekusi. Ya. Nah, kira-kira tahapan berbagi ini berapa lama sih? Kalau berbaginya ini, kalau ini kelasnya ya, kelasnya sudah mulai dari Senin kemarin sebenarnya, sampai kalau tidak salah 21 Oktober itu. Nah, nanti baru ada tahapan penilaian. Gitu. Nah, dinilai 5 terbaik, kemudian diwawancara, baru dipilih duta rumah belajarnya. Ya. Oke, Bli. Kalau misalnya 21 ya. Selesai, apakah mau tetap sosialisasi rumah belajar? Iya dong, ini kan tanggung jawab moral. Ya. Gitu. Dicatat ya? Iya, sip. Pasti. Pasti gitu ya. Akhir nih, Bli. Ya. Apakah untuk lolos 5 besar? Kenapa? Berharapkah agar lolos 5 besar? Begini, seperti yang saya sampaikan tadi, ini jujur. Jadi, satu, memang saya di level 4 ini, seperti yang saya bilang, tidak melihat ini sebagai kompetisi. Jadi ini memang berbagi, full berbagi. Kemudian yang kedua, ya realistis lah itu ya, realistis saja itu. Jadi melihat kemampuan atau kompetensi teman-teman gitu ya, sudah di atas saya itu banyak itu. Jadi saya kira sampai di sini pun di level 4 ini terpilih sebagai peserta itu membanggakan saya itu, dan tentunya menambah catatan kurikulum vitae saya. Yang penting pengalamannya, itu saya baru beberapa hari gabung di grup itu, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Gitu, ya. Ternyata kemampuan TIK saya masih kelas jam terbangnya masih enggak terlalu tinggi lah. Tapi enggak masalah itu. Yang penting kan mau belajar itu ya. Oke, Bli. Ini menambah catatan ya.
Kia ingin dengar apa sih prestasi beli yang sudah ada. Ayo. Waduh. Satu. Kalau ini kalau ditanya kan ya jujur saja dulu pernah tahun 2011 itu juara 3 Nobel ya dalam bidang matematik itu, pelajaran matematik. Kemudian itu Kemdikbud yang menyelenggarakan. Kemudian yang kedua itu dulu finalis 2013. Nah, finalis saja lah sudah syukur. Iya. Finalis LKG, Lomba Kreativitas Guru. Ya, kemudian pernah juara 2 kali lomba media pembelajaran. Juara 2 di provinsi tahun 2013-2014. Juara satunya itu teman saya, Kak Wahyu. Salam sama Eka. Tidak mau kalah. Terus lanjut. 2017 di kabupaten pernah juara 1 Nobel di tingkat kabupaten. Tapi itu sudah syukur saya bisa dapat juara itu. Pesertanya juga hebat-hebat tuh ya, meskipun tingkat kabupaten itu. Kemudian 2019 itu juara 1 UGN di provinsi bidang matematik. Kemudian ya finalis lah di nasional itu. Nasional. Ya mungkin itu aja itu. Oke, Bli. Tapi ini karena ini ditanyakan ya itu. Ya benar. Jadi saya sebenarnya enggak enak. Penting bagi pendengar itu tahu bahwa memang benar. Nah, pembatik ini juga bagian side effect apa yang telah Bli lakukan kan, apa Bli media tadi, terus melakukan inovasi belajar kan begitu. Nah, karena itu Bli pesan kepada teman-teman ke depan seperti apa? Oh ya, jadi untuk teman-teman guru ya, pendidik terutama, saya berharap sih semakin banyak yang mau keluar dari zona nyaman. Nah ini saya garis bawahi itu. Jadi saya malah terbalik ini ya. Jadi ketika ada di zona nyaman itu enggak berkarya atau enggak buat apa-apa kok rasakan enggak enak itu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman yang lain itu yang muda-muda itu baik yang termasuk yang senior juga itu. Jadi berkarya kemudian keluar dari zona nyaman dan ketika kita sudah berkarya itu bagikan dengan orang lain. Karena saya yakin ketika kita mau membagikan itu kepada orang lain, pengetahuan kita secara otomatis juga akan meningkat. Jadi saya kira itu yang terpenting. Ketika kita semua sudah mau bergerak itu ya seperti sekarang kan guru penggerak itu. Ketika kita semua mau bergerak itu, maka saya yakin kualitas pendidikan Indonesia itu secara tidak langsung akan meningkat juga. Jadi kita bisa mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dengan negara lain. Saya kira itu kuncinya itu. Kita mau keluar dari zona nyaman itu. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, karya dan berbagi. Iya, sip. Beli ikut guru penggerak. Karena kemarin kan Erik kan lolos ya sebagai pendamping. Masih seleksi. Ya saya enggak lolos di pendamping tuh. Mungkin karena kurikulum vitae-nya juga yang kurang gitu. Ya, saya tahu kan kalau Erik kan sudah pernah juara 1 yang kemarin. Nggak ada kaitannya, Bli. Anugerah konstitusi itu. Nggak ada kaitan. Ya, artinya meskipun tidak lolos itu, tapi enggak perlu itu dipikirkan kan masih ada cara lain untuk tetap bergerak gitu ya. Oke, mantap. Oke.
Berarti apa yang beliau lakukan ini merupakan bagian dari side effect, dan pesan beliau adalah berkarya, keluar dari zona nyaman, kemudian bagi. Ya. Oke, itu tadi teman-teman obrolan kita bersama beliau Kamastika. Jangan lupa untuk tetap stay di ERV Project, untuk like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng biar dapat informasi yang lebih lengkap. Oke, Bli. Terima kasih. Ya.